Itu juga mau bilang ulama Syafi'i tidak bisa dipahami satu kambing buat satu keluarga. Satu kambing cuman buat satu orang doang, cuman satu kambing itu mengcover kesunahan satu keluarga karena hukumnya sunnah kifayah. Ini juga sebagai bentuk jam'an bainal adillah, ngumpulin banyak hadis, mengkompromikan dan menyesuaikan adjustment kita terhadap hadis-hadis yang ada. Satu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini, subuh hari ini kita kembali berjumpa. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini pertemuan kedua dari apa yang kita programkan tentang pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, bab udhiyah atau bab kurban. Ini pertemuan kedua setelah sebelumnya di hari yang lalu, hari Jumat, kita sudah memulai program ini. Dan perlu diketahui para teman-teman yang dirahmati Allah bahwa pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab udhiyah ini kita laksanakan setiap hari ba'da subuh. Karena subuh itu jam 4.40, jadi kira-kira kita mulainya itu jam 5:13 atau mungkin jam 5:15, karena kalau jam 5 pas tuh masih banyak yang di masjid, masih banyak yang di musola begitu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, kita akan membaca ini setiap hari kecuali libur, gitu ya. Artinya hukum aslinya program ini adalah setiap hari kecuali yang diliburkan, gitu. Baik, kita mulai saja pembacaan kitab kita dari kitab Kifayatul Akhyar bab udhiyah.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa da'wal wujubi mamnu'atun. Nah, ini kita mulai dengan apa yang kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Wa da'wal wujubi mamnu'atun. Klaim bahwa kurban itu wajib. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang hukum kurban dari beberapa mazhab. Jadi kata Imam Al-Hisni, madhab kita Asy-Syafi'iyah itu kurban hukumnya sunnah. Sedangkan kata Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah, kurban itu hukumnya wajib. Dan standar seorang itu diwajibkan kurban menurut Imam Abi Hanifah, huwa yajib 'alal mukimi bil baladil musiri. Dia wajib bagi orang mukim al-musir yang punya keluangan, yang punya kelapangan harta. Disebut kelapangan harta alladzi yamliku nisaban, yang dia punya nisab begitu. Jadi nilai uangnya tuh senilai nisab. Nisab harta itu ya 20 dinar. 20 dinar tuh kalau kita konversi mungkin sekitar 50 jutaan. Karena 1 dinar tuh kan sekarang 2 juta sekian gitu. Jadi kalau 20 dinar ya 50 juta sekian lah gitu. Itu standar mampu kata Imam Abi Hanifah. Tapi standar mampu dalam mazhab Syafi'i itu kan tidak disebut dengan nominal. Artinya gini, yang disebut mampu dalam mazhab Syafi'i itu orang yang punya kecukupan harta untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya selama 4 hari. 4 hari Idul Adha itu tanggal 10. Jadi 4 hari itu 10, 11, 12, 13. Kenapa 4 hari? Karena 4 hari inilah hari penyembelihan. Karenanya dikatakan bahwa ini sebagai mampu tuh kalau dia punya kecukupan 4 hari, ya dia harus mengcover kebutuhan dia 4 hari dulu dan sisanya dia masih punya uang untuk bisa beli hewan kurban. Contoh yang sederhana kan begini, orang punya duit 5 juta, katakan demikian, orang punya duit 5 juta lalu dia punya anak 3, istri 1, 4 orang, 4 tambah dia sama dia 5 orang. Jadi dia harus menanggung 5 jiwa. 5 jiwa ini sehari semalam kebutuhannya dari mulai makan, tidur, tempat tinggal, pakaian, ya kontrakan kalau memang harus bayar dia harus bayar. Kemudian cicilan macam-macam gitu dia harus bayar. Nah, 1 hari itu mungkin menghabiskan 300.000. 300.000 dikali 4 hari itu 1.200.000. Sedangkan dia punya 5 juta. Nah, yang dia punya 5 juta itu dikurang 1.200.000, maka sisanya adalah 3.800.000. 3.800.000 itu adalah nilai yang cukup untuk dia beli kurban. Jadi nilai yang cukup untuk dia beli kurban. Maka itu dikatakan mampu. Jadi mazhab Asy-Syafi'iyah standar mampunya itu tidak diukur dengan nominal, tapi diukur dengan kecukupan dia untuk menafkahi orang yang ditanggungnya selama 4 hari itu. Selama 4 hari itu. Sedangkan Asy-Syafi'iyah, sedangkan Al-Hanafiyah standar mampunya adalah dia punya nisab 20 dinar. Dan 20 dinar itu uang gak kepake. Uang gak kepake dalam arti ya tidak ada kebutuhan. Maksudnya dia punya kebutuhan udah selesai semua. Selesai kebutuhannya di malam takbiran Idul Adha dia masih punya simpenan di tabungannya. Entah itu di tabungan, di balik bantal, di lemari, di kantong dan seterusnya. Itu nilainya 20 dinar. Itu yang dikatakan mampu. Nah, Imam Abi Hanifah bilangnya wajib gitu ya. Imam Abi Hanifah bilangnya wajib. Karena itu di sini Imam Al-Hisni menyebut wa da'wal wujubi mamnu'atun bis sunnati syarifah. Klaim bahwa yang namanya kurban itu kewajiban. Klaim bahwa kurban itu kewajiban dari mazhab Imam Abi Hanifah mamnu'ah itu tertolak. Nggak benar kalau dikatakan kurban itu wajib. Bisunnati syarifah itu tertolak dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
ففي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala mengatakan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Kata Nabi Muhammad, umirtu, aku diperintah bin nahri untuk menyembelih hewan ternak di hari Idul Adha 10 Dzulhijjah, wa huwa sunnatun lakum, dan penyembelihan itu sunnah, hukumnya sunnah bagi kalian. Wa asrahu min dzalika, dan lebih jelas. Jadi ada hadis yang jauh lebih jelas daripada hadis yang tadi. Ma rawad Daruqutni, apa yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Ini para teman-teman yang dirahmati Allah, kalau nanti baca kitab ketemu Daruqutni, jangan dibaca Daruqutni, karena banyak yang keliru bacanya Daruqutni. Daruqutni, Daruqutni. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayya an-nahr, diwajibkan atasku an-nahr, menyembelih hari lebaran maksudnya. Walaysa biwajibin alaikum, dan itu bukanlah kewajiban alaikum atas kalian. Jadi wajib atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi kita nih umatnya laisa biwajibin, bukanlah sebuah kewajiban. Wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Imam Muslim, min hadithi Ummi Salamah, dari hadisnya Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ra'aitum hilala dzil hijjati, kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah. Ini maksudnya bukan melihat bulan begitu ya. Maksudnya masuk bulan Dzulhijjah. Kalau kalian berada pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan di antara kalian arada ayyudhahi, pengen, berkeinginan, berkehendak untuk berkurban. Jadi kalau masuk bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jaga rambut dan kukunya untuk tidak terpotong. Gitu. Jadi ini hadis yang menegaskan bahwa hukumnya kurban itu sunnah gitu. Dari mana indikasi bahwa hadis ini itu indikasinya kurban sunnah? Ini kan nggak ada yang nyebutin kurban sunnah di hadis ini. Kata Nabi Muhammad, kalau masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jaga rambut, jaga kukunya, jangan sampai terpotong. Indikasi kewajibannya di mana? Indikasi kewajibannya sini. Waqala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan, huwa ala syarti al-Bukhari, ini sahih. Arsa nanti dulu ya, ayah lagi ngajar ya, ntar dulu ya. Mana tai kucingnya? Di atas genteng. Kakak Sarah turun dulu ya. Tutup pintunya Kakak Sarah. Ya, bocah jam segini udah pada bangun. Idza ra'aitu, kalau kalian melihat masuk bulan Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim ala syartil Bukhari, tapi sahihnya, kesahihannya itu sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari. Wajhud dalalah. Nah, indikasinya di mana bahwa ini hadis merupakan penolakan atas klaim kewajiban kurban. Annahu 'allaqat tadhiyata, bahwasanya Nabi Muhammad 'allaqat tadhiyah, mengaitkan kurban 'alal iradah, dengan kemauan, kan gitu. Kan kata Nabi Muhammad, kalau masuk bulan Dzulhijjah di antara kalian ada yang pengen kurban gitu. Jadi kurban tuh kalau ada yang pengen itu. Wa ma huwa biwajibin gitu.
wa ma huwa biwajibin laisa hadza huwa sa'nu. Dan sesuatu yang diwajibkan tuh nggak begini ngomongnya. Jadi Nabi Muhammad kan ngomong gitu, kalau masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian pengen kurban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu bukti bahwa kurban itu bukan kewajiban, karena kurban dikaitkan dengan kemauan atau kehendak seseorang. Kalau ada yang pengen kurban gitu. Kalau seandainya kurban itu wajib, mestinya Nabi Muhammad gak ngomong gitu. Besok kalau udah masuk bulan Dzulhijjah, semuanya jangan potong kuku, jangan potong rambut, kan begitu, mestinya begitu. Karena kurban itu wajib, maka gak perlu dikaitkan dengan yang pengen atau gak pengen. Tapi Nabi Muhammad bilangnya wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ada yang pengen berkurban, kan begitu. Ada yang pengen berkurban, kayak guru ngomong ke muridnya, kan begitu. Nanti jam 5 sore kalau ada yang pengen ikut kelas tambahan saya gitu. Kalau ada yang pengen ikut kelas tambahan saya gitu, maka siap-siaplah saya jemput dengan mobil saya gitu. Siap-siaplah di sekolah untuk saya jemput pakai mobil saya. Nah, ini kan sudah bukti bahwa kelas tambahannya si guru itu bukan kewajiban, karena guru ngomongnya siapa yang pengen ikut kelas. Kalau seluruh kelas itu wajib ikut kelas tambahan si guru, ya guru kan ngomongnya langsung aja. Nanti jam 5 sore semua harus sudah siap karena saya mau jemput pakai mobil, kan gitu. Nggak perlu dibilang yang pengen ikut kelas tambahan saya, gitu. Itu membuktikan bahwa yang namanya kurban itu bukan kewajiban. Jadi klaim bahwa kurban itu wajib itu tertolak. Oleh siapa tertolak? Ditolak oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang tadi disebutkan. Gitu. Walaysa hadza sya'nuhu, dan kewajiban itu nggak begitu. Kewajiban itu ngomongnya nggak begitu. Wal haditsul waridu biwujubiha, dan hadis yang al-warid yang datang kemudian memberikan informasi biwujubiha dengan kewajiban kurban, riwayatun majhulatun, riwayatnya riwayatu majhulin, itu diriwayatkan oleh majhul, oleh orang yang tidak dikenal. Jadi kalaupun gitu ya. Nah, jadi Imam Al-Hisni ini mau bilang klaim bahwa kurban itu wajib, kita udah tolak tuh. Kenapa? Hadisnya bilang bla 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 gitu. Hadisnya bilang gini, itu kan berarti bukan kewajiban. Kalau Nabi Muhammad bilang yang pengen doang, berarti ada yang nggak pengen. Kalau emang kewajiban nggak boleh nggak pengen, semuanya harus gitu. Nggak ada yang pengen apa nggak pengen gitu. Nah, kalaupun kita katakan hadisnya sahih gitu, kalaupun nggak ada tuh hadis Nabi Muhammad yang bilang pengen nggak pengen, tetap aja itu klaim kewajiban itu tertolak. Kenapa? Karena hadis-hadis yang bilang wajib itu seperti man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi, siapa yang punya keluangan harta lalu dia tidak berkurban fala yaqrabanna musallana. Itu kan hadis yang digunakan oleh mazhab Imam Abi Hanifah, bahwa kurban itu hukumnya wajib. Man lahu sa'ah, siapa orang yang punya keluangan harta, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Kan itu kan hadis yang dipakai oleh mazhab Imam Abi Hanifah tentang kewajiban kurban. Nah, hadis ini emang indikasi kewajibannya nyantar banget tuh, nyata gitu. Siapa yang punya keluangan harta dia nggak kurban, maka jangan dekati musola kami lagi, tempat sholat kami. Itu omongan orang marah tuh. Orang lagi marah, orang lagi ngambek kan gitu. Lu kalau pakai celananya warna hijau, lu nggak usah main sini lagi lah. Kita kan grupnya grup celana biru gitu. Lu kalau baju lu polkadot, itu teman kita. Tapi kalau baju lu nggak polkadot, jangan sini lu bukan temen gua kan. Nabi Muhammad lagi ngomelin tuh, lu punya keluangan harta, bisa beli ini, punya kelebihan tapi nggak kurban, lu jangan deket-deket sini lagi lah. Lu bukan temen gua. Itu juga sama, lu kalau sepeda lu bukan sepeda lipat gitu.
Lu bukan grup kita ini sepedanya lipat gitu, jadi jangan main sama kita lah gitu. Lu sepeda lipat lu kalau cuma lipat 2 kali, lu bukan teman kita, karena kita grupnya nih sepeda lipat yang dilipatnya sampai 5 lipatan gitu. Itu kan orang marah. Orang yang marah begitu. Ini kan indikasi kemarahan dari Nabi Muhammad. Ente punya keuangan harta tapi nggak kurban, lu jangan deket-deketin lagi. Nah, indikasi kewajibannya itu sangat nyata. Walakin riwayat majhulin, akan tetapi hadis itu diriwayatkan oleh majhul, oleh orang yang majhul. Orang majhul tuh nggak dikenal. Jadi ada dalam jajaran sanadnya itu ada orang yang tidak dikenal sama sekali. Jadi kan dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad itu setiap tingkatan sanad itu diteliti oleh ulama hadis. Pertama kan dari Nabi turun ke sahabat Nabi. Di tingkatan sahabat tentu semua orang tahu sahabatnya karena ada track recordnya ya. Tercatat fulan bin fulan bin. Turun dari tingkatan sahabat tabi'in. Ada berapa orang tabi'in yang meriwayatkan itu. Biasanya kalau tabi'in pun selamat gitu ya. Nah, fase setelah tabi'in ini banyak orang yang tidak dikenal, karena fase itulah mulai kemunculan banyak fitnah-fitnah politik di masing-masing kesultanan, dalam arti khilafahnya Abbasiyah, khilafahnya Umayyah, Alawiyah dan seterusnya. Itu memang salah satu cara untuk meraih simpatisan itu pakai malsuin hadis gitu. Maka disitulah kemudian banyak perawi yang tidak dikenal gitu, nih fulan. Maka perawi yang tidak dikenal itu hadisnya dicacatkan. Itu menjadi salah satu catatan bahwa ini hadisnya dhaif gitu. Karena kan nggak mungkin kita menerima sabda Nabi Muhammad SAW dari orang yang kita tidak tahu itu siapa, karena kita khawatir kita berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Maka itu ulama dalam hal periwayatan hadis itu sangat-sangat ketat. Wa in sahha hamlu wa in sahha, kalaupun hadisnya sahih gitu ya, hadis-hadis yang bilang itu kewajiban, hamlun humila alal istihbabi jam'an bainal adillah, kalaupun hadisnya sahih yang bilang man lam yudhahi itu, kalaupun hadisnya sahih humila alal istihbab, itu pembahasannya, pemahamannya kita giring menjadi sebuah kesunahan. Kenapa kita giring jadi sebuah kesunahan? Jam'an bainal adillati, sebagai bentuk ngumpulin banyak dalil. Karena kita nggak boleh mengabaikan dalil yang ada di depan kita. Jadi kalau ada dalil yang bertentangan gitu ya, dalil bertentangan. Kalau ada dalil yang bertentangan di hadapan ulama, maka dilihat adakah kemungkinan hadis ini menasakh, menghapus hadis sebelumnya. Kalau tidak ada kemungkinan itu karena dia nggak tahu kapan hadis ini muncul dan seterusnya, maka sebisa mungkin untuk dikumpulkan, dikompromikan gitu ya, dikompromikan. Karena itulah kemudian kalau ini dikompromikan, maka kita tidak mungkin mengabaikan hadis-hadis yang lain, hadis yang tadi yang alal iradah gitu ya. Maka karena seperti itu levelnya kita turunkan menjadi sebuah kesunahan gitu. Contoh gini ya, contoh yang sederhana ya. Dalam masalah makan dan minum berdiri, Nabi Muhammad SAW betul beliau melarang kita minum berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Ya minum aja nggak boleh, apalagi makan kan. Makan gak usah dia ada hadisnya, karena minum aja nggak boleh berdiri. Makan apalagi. Tapi dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, itu kata Sayyidina, saya lupa riwayat Sayyidina Anas atau Sayyidina Ibnu Abbas, saqaitu ma'a zamzam li Rasulillahi fasyaribahu qa'ima. Saya tuangin air zam-zam buat Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad syaribahu qa'ima, minum dalam keadaan berdiri. Ada hadis larangan yang indikasinya jadi haram. Tapi ada hadis Nabi Muhammad melakukan apa yang dulu dilarang. Kan nggak mungkin seorang muslim, kita ini standar ulama ya bilang kalau ada hadis nggak boleh kita abaikan hadis. Jadi nggak boleh kita membatalkan satu hadis nggak diamal, kudu diamalin semua.
Lalu bagaimana mengumpulkan hadis larangan dan hadis Nabi Muhammad melakukan? Oh, berarti larangan ini kita turunkan levelnya jadi sebuah kemakruhan. Kenapa dikatakan sebuah kemakruhan? Karena Nabi Muhammad gak mungkin dong ngelakuin sesuatu yang haram. Masa iya Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang haram? Kalau Nabi Muhammad melakukan berarti itu sesuatu yang boleh. Hanya saja kebolehannya sifatnya tidak mutlak begitu, terikat bahwa ini sesuatu yang tercela. Itu sebagai bentuk jam'an, ngumpulin, mentoleransi atau memberikan kompromi terhadap banyak hadis. Hadis kurban juga sama. Ada yang hadis bilang siapa yang nggak kurban padahal punya keluangan, dia pun nggak punya dia jangan dekati musuh. Itu kan ancaman dari Allah, berarti kurban itu wajib. Tapi ada hadis ini lagi nih. Nabi Muhammad mengkaitkan keinginan kurban itu dengan keinginan, ingin apa enggak ingin. Oh, sebagai bentuk jam'an bainal adillah, mengkompromikan banyak dalil, maka hukumnya kita levelnya kita turunkan menjadi sebuah kesunahan. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin membiarkan orang jatuh pada kemaksiatan. Kalau Nabi Muhammad bilang pengen gak pengen, lalu kemudian ada yang tidak pengen berkurban, padahal dia mampu, kan gak mungkin disalahkan juga. Toh Nabi Muhammad mengatakan yang pengen gitu. Nah itu kan gak mungkin, secara logika ya, otak aja udah bilang gak mungkin Nabi Muhammad membiarkan orang melakukan kesalahan. Oh, sebagai bentuk ngumpulin kompromi banyak dalil ini, berarti kurban tuh hukumnya sunnah begitu. Nah itu kan yang disesalkan oleh banyak ulama, banyak beberapa orang kemudian menghukumnya satu masalah hanya dengan 1-2 hadis. Padahal dalam satu masalah tersebut hadis yang berkaitan cukup lumayan banyak begitu ya. Jam'an bainal adillah. Jadi itu penting ya, supaya kita tahu bagaimana kerja ulama itu cukup ribet dalam menghukumi sebuah masalah. Idza arafta hadza, nah ini penting nih. Jam berapa sih ini? Idza arafta hadza fatadhiyatu sunnatun 'alal kifayah. Kalau kalian sudah tahu bahwa kurban itu hukumnya sunnah, fatadhiyatu sunnatun 'alal kifayati, dalam madhab kami, madhab Syafi'i, udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnatun 'alal kifayah, hukumnya sunnah 'alal kifayah, sunnah kifayah. Ini teman-teman yang dirahmati Allah, kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen. Cuma ntar ya biar dibaca, kita beresin dulu baca ini. Kalau ada yang ditanyain, kalau nggak ada ya kita beresin aja. Fatadhiyatu sunnatun 'alal kifayah. Nah penting nih, ini informasi baru nih dari mazhab Syafi'i yang banyak orang nggak tahu. Sunnah kurban itu hukumnya sunnahnya bukan sunnah mutlak. Ternyata kurban itu sunnahnya sunnah kifayah. Dalam mazhab kami Asy-Syafi'iyah, fatadhiyatu sunnatun 'alal kifayah, sunnah kifayah. Apa yang dimaksud sunnah kifayah? Idza fa'alaha wahidun min ahli baitin, kalau kurban sudah dikerjakan salah seorang dari anggota keluarga di rumah kita, ta'adda 'anil kulli haqqus sunnati, maka sudah menggugurkan kesunahan bagi semuanya. Walau tarakaha ahlu baitin kuriha lahum, kalau itu kurban tidak ada satupun dari orang rumah kita yang berkurban, maka kemakruhannya kena semua gitu. Nih gini memahaminya. Sunnah kifayah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu memang ini hukum yang tidak dikenal oleh mazhab yang lainnya. Setahu saya sunnah kifayah itu cuma Asy-Syafi'iyah dalam masalah kurban. Maksudnya begini, untuk memahami sunnah kifayah sama seperti kita memahami fardu kifayah. Masalah fikih yang hukumnya fardu kifayah salah satunya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang kampung jumlahnya 100 orang, lalu meninggal 1 orang, maka 99 orang sisanya itu berdosa kalau kagak ada yang ngurusin jenazah. Kalau kagak ada yang sholatin jenazah yang 1 orang, itu 99 hukumnya berdosa gitu.
Nah, bagaimana biar 99 tuh nggak berdosa? Ya kudu ada yang ngurusin jenazah tuh 1 orang. Nanti ada yang sholat 3 orang. Pokoknya mesti ada yang menggugurkan kewajiban satu kampung, karena ngurusin dan sholat jenazah tuh hukumnya fardu kifayah. Kemudian dari 99 orang itu ada yang ngurusin jenazah, kemudian sholat. Jumlahnya sekitar 10 orang. Maka 10 orang ini menggugurkan dosa untuk satu kampung yang jumlahnya 89 orang itu sisanya. Ya kan, sisa 99. Yang sholat jenazah 10 orang. Berarti 89 orang mestinya berdosa nih. Kudunya dosa. Kenapa? Dia nggak sholat jenazah. Tapi dosanya diangkat oleh sholat jenazah yang dilakukan oleh 10 orang itu. Itu fardu kifayah. Nah, sunnah kifayah juga sama. Sunnah kifayah begitu. Sunnah kifayah itu ini kan kurban. Kata ulama Syafi'i, sunnah kifayah itu bagi orang dalam satu rumah berkeluarga itu hukumnya sunnah kifayah. Artinya, kalau ada salah seorang anggota keluarga itu kurban, maka yang lain udah nggak perlu kurban lagi. Bukan nggak perlu, kemakruhannya sudah terangkat. Contoh, dalam satu rumah ada 5 orang. Ini bapaknya, emaknya, anaknya 3. Dan 5-5-nya mampu nih. Bapaknya juragan kontrakan, emaknya ngurusin tenda kawinan. Ini anaknya dagangannya laku. Yang pertama, anak kedua megang restoran misalnya. Anak ketiga megang sekolah. Ini 5-5-nya mampu semua nih. Maka kelima orang ini kan disunnahkan untuk berkurban. Cuman karena dia tinggal dalam satu rumah, maka kurban hukumnya bagi 5 orang ini sunnah kifayah. Kalau ada salah seorang dari 5 orang ini berkurban, maka kemakruhannya untuk yang lain sudah nggak ada. Akhirnya ibunya nih kurban, dia beli kambing. Nah, 1 kambing ini sudah mengcover kesunahan satu keluarga. Artinya ini anak pertama, ini yang punya dagangan gede tapi dia nggak kurban, dia nggak tercela, dia nggak dapat kemakruhan. Kenapa? Karena kemakruhannya sudah terangkat oleh kurban ibunya gitu. Ya kan, contoh tadi itu sholat jenazah 89 nggak dosa walaupun dia nggak sholat, karena 89 itu dosanya terangkat oleh orang yang sholat yang jumlahnya 10 orang itu. Gitu juga sama, ini 5 orang mampu semua nih. Bapaknya itu yang punya yang juragan kontrakan nggak kurban, nggak apa-apa, nggak makruh. Kenapa? Karena istrinya udah kurban. Jadi dalam satu rumah satu kurban itu menggugurkan kemakruhan, karena ini hukumnya sunnah, menggugurkan kemakruhan untuk satu keluarga. Itu juga mau bilang ulama Syafi'i tidak bisa dipahami 1 kambing buat satu keluarga. 1 kambing cuman buat 1 orang doang. Cuman 1 kambing itu mengcover kesunahan satu keluarga karena hukumnya sunnah kifayah. Ini juga sebagai bentuk jam'an bainal adillah, ngumpulin banyak hadis, mengkompromikan dan menyesuaikan adjustment kita terhadap hadis-hadis yang ada. Nabi Muhammad ketika Amul Hudaybiyah, ketika haji wada tuh membatasi sapi dan unta untuk 7 orang. Sapi dan unta untuk 7 orang. Lalu dalam hadis yang lain Nabi Muhammad itu bilang 1 kambing, Nabi Muhammad kan kurban 2 kambing. 1 kambing untukku dan keluargaku, 1 kambing lagi untukku dan umatku. Ini kan gak masuk di akal kata ulama. Kok bisa ya sapi yang begitu gede itu dibatasi 7 orang. Unta 7 orang. Kok kambing bisa buat sekeluarga? Coba bayangin keluarga Nabi itu ada berapa jumlahnya. Istrinya Nabi 11. Istrinya Nabi 11. Anaknya Nabi 6, 17. Sama Nabi Muhammad 18. Apa iya 1 kambing buat 18 orang? Belum lagi yang Nabi Muhammad bilang ini kambing untukku dan umatku. Umatnya Nabi itu ada berapa juta? Ada sekian miliar. Ada sekian miliar tuh dari mulai Nabi Muhammad hidup sampai sekarang berapa miliar umat muslim. Apa iya 1 kambing buat sekian miliar orang? Kan gak masuk di akal. Padahal Nabi Muhammad membatasi sapi unta yang gede itu dengan 7 orang. Kok kambing bisa buat rame-rame? Nah, maka sebagai pendekatan itu, atas banyak pertanyaan-pertanyaan itu, maka dikompromikan nih hadis-hadis ini oleh ulama Syafi'i. Ternyata ada hadis lain tuh yang mengatakan ala kulli ahli baitin udhiyatun fi kulli am.
setiap keluarga hendaknya ada satu kurban yang dikeluarkan dari setiap tahunnya. Oh, berarti yang Nabi Muhammad lakuin itu bukan satu kambing buat satu keluarga, tapi satu kambing itu sebagai atas namanya Nabi Muhammad, kambingnya Nabi Muhammad, tapi itu mengcover kesunahan satu keluarga. Istrinya udah nggak perlu lagi kurban karena sudah tercover. Tapi kalau mau kurban boleh, ya boleh kan gitu. Kayak tadi contohnya gampang sholat jenazah. Ini 10 orang sholat jenazahnya, 89 bebas dosa enggak sholat jenazah. Cuman kalau 89 tuh pengen ikut sholat jenazah kan bagus biar dapat pahala. Masa iya gue cuman gugur dosa doang, gue mau dapat pahala, dia ikut sholat jenazah, kan begitu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, tidak benar kalau dikatakan satu kambing buat satu keluarga gitu. Maka itu pemahaminya atas dasar hadis itu dikompromikan oleh ulama Syafi'i menjadi hukumnya sunnah kifayah. Walau tarokaha ahlu baitin, kalau satu rumah nggak ada yang juga berkurban, kurihalahum, maka kemakruhan jatuh kepada mereka semua. Dzalika kurihalahum dzalika wal mukhatabu biha, dan yang ditujukan gitu. Wal mukhatabu biha, yang dituju atas anjuran berkurban adalah al-hurrul qadir, orang merdeka dan juga yang mampu. Jadi kalau di dalam rumah tuh ada budak, ini kan ngomong Imam Ahli Sunni ya, yang masih ngomong ya dulu mungkin masih ada budak. Jadi yang dikatakan berkurban anjuran berkurban itu adalah orang yang merdeka, al-qadir dan juga mampu. Tadi di awal acara kita sudah jelasin tuh siapa yang mampu, siapa yang nggak mampu. Qala al-Mawardi, dan Imam al-Mawardi mengatakan, Imam al-Mawardi ini salah satu ulama Syafi'i yang punya kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir Imam al-Mawardi. Imam al-Mawardi, kata salah satu guru kami, Dr. Ala Ibrahim, Imam al-Mawardi itu punya masalah sama Imam Al-Juwaini. Jadi Imam Al-Juwaini itu tidak menganggap Imam Al-Mawardi sebagai kitabnya sebagai rujukan, tidak dianggap gitu. Walil imami ayyudhahi, kata Imam Al-Mawardi, walil imami ayyudhahi anil muslimina. Nah, ini kan juga ngamalin hadis Nabi. Kalau ada orang yang jadi pemimpin, dia jadi presiden, dia jadi penguasa, dia juga hendaknya berkurban anil muslimin, untuk mengcover kesunahan orang-orang muslim yang dipimpinnya. Karena Nabi Muhammad dulu begitu, satu buat dia dan keluarganya, satu lagi buat dia dan umatnya. Atas nama Nabi Muhammad, tapi ini mengcover kesunahan orang-orang muslim yang di bawahnya begitu. Begitu juga seorang imam kalau jadi presiden gitu ya. Min baitil mali, dari baitul mal. Duitnya dari baitul mal gitu. Boleh tuh kurban buat baitul mal. Jam berapa nih? Nah, ntar lagi nih. Jadi para pemirsa kalau mau nanya dah silahkan. Kalau enggak yaudah kita beresin. Wala yajuzu anil mayyiti, dan tidak boleh kurban anil mayyiti atas nama mayit. Wala yajuzu anil mayyiti, tidak boleh kurban anil mayyiti dari atas nama mayit alal asah, menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau ada kalimat alal asah dalam kitab-kitab Syafi'i, itu bukan perkataan Imam Syafi'i. Alal asah itu istihadnya kebanyakan ulama Syafi'i gitu. Jadi kalau perkataan Imam Syafi'i itu sebutnya nas. Kalaupun ada perkataan Imam Syafi'i ada 2, ada 3, itu yang paling benar namanya al-zahir gitu. Ini biar ngenalin juga. Tapi kalau kalimat as-sahih, al-asah itu bukan Imam Syafi'i yang ngomong, tapi ulama Syafi'inya gitu. Dari banyak masalah ulama Syafi'i ngomong, mayit nggak boleh, mayit nggak bisa dikurbankan gitu. Ya mayit emang udah mati kan, nggak bisa dikurban. Maksudnya tidak boleh, tidak bisa berkurban atas nama mayit menurut pendapat yang disahihkan oleh banyak ulama Syafi'i. Illa, kecuali mayit boleh kurban nih, illa ayyusiya biha, kecuali sebelum mati beliau itu sudah wasiat dulu. Jadi sebelum mati dia wasiat, dia panggil anak-anaknya. Jadi ini kayaknya umur bentar lagi nih.
itu kios yang di sono tuh emang waktu hidup gue udah kasih adek lu si Suryana misalnya gitu, gue nggak usah diaru-aru lagi tuh buat Suryana gitu. Terus nih gue punya tabungan sekian gitu di bank, iya di bank Aji Saimon di bank. Cuman dari duit itu sisain ya sekian juta buat beli sapi. Gue dari hidup belum pernah kurban. Nah dia wasiat tuh, setelah itu dia meninggal maka boleh kurban atas nama mayit karena sudah berwasiat sebelumnya gitu. Ada lagi Pak yang mau diomongin, ada itu kan di belakang kios kita itu ada tanah tuh lumayan gede, yang itu jangan jual ya gitu. Emang kenapa Pak? Itu punya orang bukan punya gua gitu. Punya orang bukan punya. Jadi apa namanya, mayit boleh berkurban, artinya boleh berkurban atas nama mayit kalau diwasiatkan. Naam yajuzu an-niyabatu anha, ya boleh mewakilkan kurban kepada orang yang hidup dari si mayit. Fima ayyanahu binadrin, apa yang sudah ditentukan oleh si mayit binadrin dengan nazar. Oh jadi mayit nggak bisa berkurban atas nama mayit, tapi mayit bisa saja berkurban kalau dua. Pertama ada wasiat, mudah-mudahan ini bukan lambang partai ya. Yang pertama ada wasiat, dia wasiat sebelumnya, atau dia nazar. Jadi dia hidupnya waktu itu nazar. Tolong dengerin ya. Engkong mau nazar engkong nih kalau lu pada lulus ntar SMP SMA gitu ya. Pokoknya anak gue yang terakhir lulus SMA, gue mau kurban tahun itu gitu. Ini anaknya belum lulus SMA, dia udah meninggal duluan, tapi udah nazar tuh. Maka karena sudah dinazarkan, orang-orang yang hidup berkewajiban untuk menunaikan nazarnya. Jadi ketika orang meninggal itu kan hartanya nggak kemudian langsung buat warisan, itu dipotong utang dulu, termasuk utang kepada syariat, ada nazar, kafarat. Setelah utang kepada syariat, utang kepada orang, utang kepada syariat, baru yang kedua wasiat. Kalau wasiat udah beres, baru udah warisan gitu. Nah maka mayit tidak bisa berkurban atas nama mayit kecuali kalau dia berwasiat sebelum meninggal atau ada nazar yang sudah ditetapkan tapi keburu meninggal belum dilaksanakan. Binadrin qabla mauti, sebelum dia meninggal. Wallahu a'lam. Qala wa yujzi'u fiha al-jad'u, dan sah berkurban itu dengan al-jad'u. Jad'u itu apa, jenis sebutan untuk umur hewan. Kita di sini punya sebutan balita, kita di sini punya sebutan anak remaja, kita di sini punya sebutan orang dewasa, kita di sini punya sebutan pemuda, kita juga di sini punya sebutan orang tua paruh baya. Nah di bahasa Arab juga sama ya, untuk sebutan umur hewan tuh ada al-jad'u ya. Kalau yang baca kitab nih kita, al-jad'u itu sebutan untuk hewan yang belum sampai setahun tapi udah lewat 6 bulan gitu. ABG lah gitu. Al-jad'u itu ABG. Wa yujzi'u fiha al-jad'u minadh-dha'ni, dan dibolehkan berkurban dengan hewan yang umurnya kurang setahun tapi lewat 6 bulan, minadh-dha'ni, dari kambing domba. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Wa yujzi'u fiha al-jadh. Ini teks ya. Sampai di sini nih. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita informasikan bahwa besok kita libur, hari Ahad kita libur. Soalnya saya ada ngaji di masjid mana gitu, saya ada ngaji, jadi ada kajian sebut, kita libur dulu. Di masa pandemi ini boleh gak kurban secara online, di mana kita membayar sejumlah ke penyedia, lalu penyedia tersebut nggak mesti nunggu pandemi ya. Kagak ada corona juga boleh kurban online gitu. Cuman kurban online tuh banyak adab kurban dan kesunahan kurban yang kita nggak dapat, rugi aja sebenarnya. Dalam arti gini, orang datang sholat zuhur ke masjid,
nyampe masjid dia cuma duduk doang, duduk di komat, Allahu Akbar, dia komat, dia berdiri, dia ikut sholat zuhur sah kan, sah sholat zuhur, dia pulang sholat zuhur, dia pulang gitu. Nah ada orang yang datang sholat zuhur nyampe masjid dia tahiyatul masjid dulu, habis tahiyatul masjid dia qobliyah, habis qobliyah qomat dia ikut sholat, habis sholat dia duduk dia zikir gitu. Dia nunduk dong, dia nunduk aja zikir gitu. Habis dia zikir kemudian dia ba'diyah, habis ba'diyah dia baca Quran. Nah orang pertama sama orang kedua sholat zuhur sama-sama sah, cuman orang kedua ini mendapatkan banyak kebaikan dan tambahan pahala karena mengerjakan banyak adab dan kesunahan. Gitu juga sama orang kurban yang online sama kurban yang langsung datang ke tukang kambing, dia gotong sendiri kambingnya, dia bawa itu kambing ke masjid, dia motong sendiri, dia ngulitin sendiri, dia kumpulin tuh, dia bagi-bagi sendiri. Itu lebih baik dibanding orang yang kurban transfer doang begitu. Cuman kalau sah ya sah dua-duanya, karena kurban itu kan yang penting motong, darahnya teralir beres gitu. Cuman kan ada kebaikan yang mesti kita ambil. Apa kebaikannya? Ya nyisirin rambut kambing kan apa dipijit-pijit biar enggak stres. Kemudian apalagi menyaksikannya dengan mata sendiri itu sebuah kebaikan gitu. Ada syiarnya. Maka kalau dikatakan sah ya sah, tapi jauh lebih baik kalau dia kurban dengan memenuhi adab-adab kurban itu sendiri. Dia bawa kambingnya sendiri, kalau perlu dia potong sendiri, kalaupun dia nggak bisa motong ada yang motong tapi dia depannya menyaksikan kambingnya itu disembelih begitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang hari Senin insya Allah, karena hari Ahad besok kita libur dulu. Kita libur untuk apa? Ya karena saya ada jadwal pengajian tuh di masjid mana gitu. Jadi insya Allah kita lanjut di hari Senin. Mudah-mudahan program kita ini berjalan dengan lancar ya, sebagai bentuk penunaian kewajiban bahwa bentar lagi kita kurban, maka mesti ada informasi yang berkaitan dengan kurban disampaikan kepada masyarakat. Kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.